Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah hadir. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai saja ya. Sebelumnya, saya mohon maaf dulu karena masih belum bisa offline ya, karena kondisi suami saya lagi sakit. Nah, pagi ini pun mungkin saya tidak bisa optimal sampai jam 10 karena mau ke rumah sakit seperti itu. Jadi agak ngebut sedikit ya. Saya coba kejar capaian materi kita hari ini. Oke, bismillah. Sudah siap ya? Baik. Pekan lalu itu kita sudah sampai ke representasi vektor kan ya? Oke, representasi vektor dan kita masuk ke transformasi vektor. Nah, hari ini kita lanjutkan tentang transformasi vektor. Oke, kalau tidak salah minggu lalu kita sudah coba ambil satu contoh ya. Ini adalah contoh untuk mentransformasi titik ya, transformasi maaf. Apa namanya? Transformasi komponen vektor. Nah, jadi kita review sedikit ya, mentransformasi adalah mengubah orientasi ya atau medan dari sebuah sebuah titik ya. Nah, yang misalkan pertama titik tersebut berada di koordinat kartesian. Nah, titik itu yang akan kita ubah atau kita transformasi bagaimana posisinya ketika diubah ke koordinat tabung. Nah, minggu lalu kita sudah coba contohkan satu titik ya, misalnya 2 min 1, 2 ini. Oke, ini titik di kartesian. Benar ya? Ini contoh kelas kalian kan lalu? Tolong diingatkan kalau misalkan saya salah. Nah, sekarang kita ubah titik ini ke koordinat tabung. Nah, di mana kita sudah tahu bahwa di koordinat tabung itu ada notasi, ada besaran rho, v, dan z ya. Konversi dari rho kemarin kita sudah tahu ini diperoleh dari akar x kuadrat y kuadrat. Terus konversi ke v untuk mencari v-nya adalah arcus tan y per x ya. Dan di mana kondisi z di kartesian dengan di tabung itu tidak mengalami perubahan karena sama. Nah, minggu lalu kita sudah cobakan misalnya titik ini 2 min 1 2 di kartesian, maka di tabung dia akan berada pada titik 2,23 rho-nya 153,5 derajat untuk V dan Z-nya 5. Sebentar. Ini Z-nya sama ya, sama. Maaf. Kenapa saya tulis 5? Z-nya adalah 2 ya. Ini belum diubah. Oke, Z-nya sama. Nah, sekarang kita coba lihat langsung ke aplikasi atau contoh soal yang ada di sini. Oke. Example 2.1 di sini kita akan transformasi ya sebuah persamaan vektor pada sumbu koordinat kartesian, dia berada di titik min 26,3. Nah, ekspresikan titik P dan A pada silindrikal dan spherical. Nah, kita coba dulu satu-satu ya. Kita coba dulu pada silinder. Nah,
langkah yang perlu kita perhatikan di dalam transformasi vektor itu ada dua. Nah, yang pertama, mentransformasi vektor komponen. Kalau contoh yang ini kita baru mentransformasi titik ya, titik posisinya di mana, baru itu saja tuh. Jadi kalau misalkan ada sebuah persamaan vektor, dia kan mempunyai vektor komponen dan vektor satuan. Jadi kita harus transformasi satu-satu ya, vektor komponennya juga ditransformasi, vektor satuannya juga ditransformasi. Nah, vektor komponen itu seperti rumus yang kemarin ya, rho sama dengan akar F kuadrat Y kuadrat, seperti itu. Nah, untuk vektor satuan menjadi silinder, maka kita harus transformasi seperti ini. Ya, untuk mencari A rho, oke, untuk mencari A rho, maka akan sama dengan cos V AX ditambah sin V AY. Nah, untuk mencari AV, akan sama dengan min sin V AX tambah cos V AY. Nah, ini nilainya nanti kita bisa masukkan berdasarkan titik yang diketahui. Kalau misalkan titik yang diketahui, ya kalau misalkan titiknya tidak diketahui, berarti ketika kita mentransformasi cukup dengan persamaannya saja. Seperti itu. Oke, kita coba lihat contoh ini. Silahkan diinterupsi kalau misalkan ada yang ditanyakan ya. Nah, sebentar, ini dulu. Kita lihat dulu persamaannya. Nah, tadi kan persamaan ini nih. Jadi ketika disusun transformasi koordinat Kartesian ke koordinat silinder itu. Oke. Nah, ini kan baru komponen. Yang ini ya. Ini mah bola. Sorry. Kartesian. Nah, Kartesian kan kemarin komponennya kan yang ini ya. Oke. Rho, V, dan Z. Nah, kalau dari Kartesian kalau dari tabung ke Kartesian, maka akan seperti ini. X sama dengan rho cos V, Y sama dengan rho sin V, Z sama dengan Z. Nah, ini baru komponen. Nah, sekarang bagaimana dengan titik? Maka ini, ya, relationship atau hubungan antara vektor satuan. Vektor satuannya akan menjadi seperti ini ya. Ini ya. Oke. Lalu, nah ini kira-kira gambaran perubahan arah vektor satuannya tadi. Nah, misalkan tadi nih AX nih. Kan yang ini di sini dia AX. Jadi saat kita ubah ke arrow, nah maka harus dengan persamaan ini. Supaya dia bergeser titiknya ke arrow. Seperti itu. Kita coba. Nah, kalau misalkan disusun, maka persamaannya akan seperti ini. Kalau misalkan kita susun ya. Nah, ini akan dipermudah dengan kita susun dia seperti matriks ya. Nah, matriks seperti ini. Jadi kalau misalkan mau kalau misalkan mau menghitung arrow, maka cos V sin V dikali AX seperti itu. Oke. Dan ini untuk kebalikannya. Ini sama. Oke. Oke. Nah, ini kalau dari tabung ke Kartesian. Ini Kartesian ke tabung, ini tabung ke Kartesian. Nah, maka nanti vektor satuan itu
Nah, kira-kira akan seperti ini. Kita coba langsung lihat ke soal saja ya, supaya lebih bisa dipahami. Oke, sekarang sebuah vektor, ini vektornya. Kita definisikan dulu soalnya. Oke. Ini persamaan vektornya ya. YAX tambah XZ, X tambah Z ya, dikali AY. Ini diberikan di titik min 2, 6, 3. Oke. Ekspresikan in cylindrical. Nah, oke. Nah, soalnya adalah, atau pertanyaannya adalah, ekspresikan P dan A pada silindrikal. Berarti titik P perlu kita transform dulu ke silindris, ke tabung, dan vektor A ini perlu kita transformasi juga. Ya. Nah, kita coba perhatikan yang ini. Oke, ini adalah langkah untuk mentransformasi titik P. Oke, P kan di titik berapa? X min 2, Y 6, dan Z sama dengan 3. Oke, maka kita perlu cari rho, cari V, dan Z. Ya, sehingga kita peroleh pada tabung, dia akan mempunyai titik 6,32, 108,43, dan Z sama dengan 3. Nah, ini kita cari rho ya. X kuadrat tambah Y kuadrat diakarkan. Dan ini untuk mencari V. Arcus tan Y per X 6 per min 2. Nah, Z sama dengan 3. Maka inilah posisi atau titik P pada tabung. Nah, ini baru titik. Sekarang kita masuk ke A. Vektor A. Nah, berarti kan ini ada persamaan vektor nih. Ada YAX, ada plus X tambah ZAY. Oke. Maka kita akan convert dia satu persatu ya. Nah, ini kita convert dulu vektor komponennya. Yang ini, Y ini adalah vektor komponen pada AX. Oke, Y. X plus Z. Ya. X plus Z itu berarti vektor komponen pada AY. Nah, maka sebelum kita mentransformasi si AX dan AY-nya, kita perlu transformasi dulu vektor komponennya. Oke, jadi satu-satu ya. Sekarang kita coba lihat. Nah, ini kalau misalkan dimasukkan titik kartesian, ini yang tadi ini sebenarnya. Nih. Yang ini oke. Jadi vektor A ini pada titik P dia akan bernilai 6AX tambah AY. Ini paham ya?
Y AX, berarti kan 6 AX. X plus Z, berarti min 2 tambah 3. Nah, ini jawaban untuk vektor A pada titik P. Vektor A pada titik P Kartesian. Nah, sekarang kita akan mencari vektor A pada titik P tabung. Oke. Kita akan mencari vektor A pada titik P tabung. Nah, stepnya adalah, oke, kita harus susun persamaannya seperti ini tadi. Nih. Ini dari mana? Ini. Paham ya? Nah, kan tadi ini rumusnya, rumus transformasi. Ini rumus transformasi kita. Nah, maka ini kita bisa susun. AX-nya sama dengan apa? AX sama dengan Y. Ini kan AX nih. Atau vektor komponen kan kita nulisnya. Nah, berikutnya AY-nya sama dengan apa? AY-nya sama dengan X plus Z. Oke. Ini adalah AY. Sehingga kalau misalkan ini dijabarkan, arrow kan akan sama dengan, ini tahu ya dari mana ya? Ya perkalian matrik biasa, Y cos V ditambah XZ, ini untuk mencari arrow. Y cos V ditambah X plus Z sin V. Dan Z-nya 0. AZ-nya 0, ini ada komponen AZ. Dan di sini rumusnya memang ini 0. Lalu berikutnya, kita cari komponen V. Ini kalau kita susun, komponen V akan sama dengan Y min sin V. Oke. Y min sin V plus XZ cos V sama dengan 0. Nah, untuk Z-nya, Y kali 0, 0, X plus Z kali 0, 0, 0 kali 1, 0. Sehingga dipastikan komponen AZ adalah 0. Nah, ini yang akan kita cari nih. Y cos V, kita cari ya. Y cos V tambah X plus Z sin V. Kita coba lihat. Nah, ini dia udah digabungkan sama dia. Nah, kalau kita lihat dari sini step by step-nya, misalkan saya mau nyari arrow-nya dulu nih. Misalkan kita mau cari arrow-nya dulu. Oke. Y-nya tadi berapa? Y-nya, nilai Y-nya. Nah, ini kan udah dimasukkan ke sini nih. Y tadi, ini untuk mencari arrow dia sudah susun semuanya. Sehingga ini kan Y cos V. Nilai Y tadi adalah kita dapatnya, nah ini, X sama dengan rho cos V, Y sama dengan rho sin V. Ini kan dari
Bentar, dari rumusan yang di atas ya. Yang ini nih. Kan transformasi komponen itu, nah kan ini ya, ini untuk mencari row, dan ini untuk mencari, copy aja. Dan ini untuk mencari X dan Y. Oke, kita rumus tabung. Ini kan rumus tabung. Nah, ini juga ini rumus tabung. Ini vektor komponen, berarti ini dulu. Ini ya. Nah, jadi Y sama dengan rho sin V dan X sama dengan rho cos V. Nah, tadi, oke, berarti ini kita perlu susun Y sama dengan rho sin V. Rho-nya tadi kita dapat berapa? Akar 4, akar 40, atau 6,32 ya. Tadi kita peroleh nilai Y, kita salin dulu. Oke. Nilai rho kan nggak usah berulang ya. Kita lihat di sini aja ya. Nilai rho kan dapatnya tadi 6,32. Sebentar, ini Y rho sin V. Nah, maka ini perlu kita susun nih. Y sama dengan rho sin V cos V Y. Oke. Lalu berikutnya rho sin V cos V ditambah X plus Z sin V. Kita cari nilai X. X berarti persamaannya adalah rho cos V. Oke. Rho cos V rho cos V. Nah, tambah Z. Z tadi berapa nilainya? Biarin Z dulu ya, nanti kita masukkan. Nah, rho cos V ditambah Z sin V. Nah, ini adalah jabaran dari persamaan kita yang ini nih. Ini kan dari soal vektornya. Oke. Nah, ini tadi nilainya kita udah dapat. Rho kan berapa? Rho tadi 6,32 atau akar 40. V adalah sudutnya 108,43. Jadi kita tinggal masukkan angka-angkanya. Oke. Jadi rho 6,32 sin 108,43 dikali cos 108,43. Nah, ini baru untuk yang ini nih. Ya.
Nah, sekarang untuk yang lainnya tinggal dimasukin. Jadi dimasukkan cos V tambah Z, dimasukkan nilainya. Nah, sehingga di sini oke. Nah, atau kamu bisa juga susun seperti ini. Terserah nih cara yang enaknya gimana. Nah, kalau di sini bentar ya. Kalau misalkan memakai cara yang ini, oke. Cos V-nya min 2 per akar 40. Ini dari mana? Nih. Karena apa? Cos V sama dengan X per row. Ya. Cos V sama dengan X per row. Ini kan rumus cos V kan ini nih. Rumus transformasinya kan ini nih. X sama dengan rho cos V. Ini bisa juga, nih, kalau misalkan pakai cara yang di buku, nah ini cos V-nya yang dia ubah, dia samakan angkanya di sini. Ini adalah X, besaran X di titik tadi ya, akar 40, ini adalah nilai rho. Nah, ini disoalkan tadi Y-nya 6, berarti sin V, 6 ini adalah nilai Y, akar 40 ini adalah nilai rho. Nah, jadi ini bisa juga. Nah, ini kan rho sin V nih. Ini kan dari sini kan tadi ya. Ini nih, disusun dari Y cos V. Atau mau cara seperti ini juga silahkan. Kalau cara seperti ini dimasukkan nilai-nilai sudah ada, rho-nya udah ada, sin-nya udah ada, V-nya sudah ada, maka nanti akan diperoleh. Nah, ini baru vektor komponennya saja. Ya. Berarti vektor komponennya saja itu yang ini nih. Hasil dari yang ini nanti nih. Nah, ini kan akar 40, ini kan rho ya. Bentar, ini saya bentar. Kita coba lihat yang ini. Oke, ini udah tahu ya. Ini X, ini rho, ini Y, ini rho. Nah, akar 40, ini rho. Min 2 per akar 40, ini adalah cos V, yang ini nih. Maaf. Y cos V. Benar ya. Bentar ya. Akar 40 ini adalah rho. Ini adalah cos V, ini adalah sin V. Oh ya benar. Tinggal karena kebalik aja nih. Ini dia ya. Ini rho. Ini cos V. Ini sin V. Oke. Nah, lalu berikutnya ini kan kita udah jabarkan kayak yang ini tadi ya. Ini kan soal. Oke. Setelah kita transformasi ya, tadi kan mentransformasinya pakai rumus yang ini. Nih, ini kan jadinya apa? Rho sama dengan Y cos V X plus Z sin V. Nah, tadi soalnya kita yang ini, Y cos V X plus Z sin V. X adalah ketika dijabarkan, X itu sama dengan rho cos V. Ini ya jabaran X ya. Berarti ini rho. Oke. Ini cos V. Dan ini Z. Ya. Nah, lalu dikali dengan
sin V. Ini adalah sin V. Nah, ini baru selesai satu vektor komponen untuk mencari A, vektor komponen A rho di titik A, di titik A rho. Seperti itu caranya. Bisa dimengerti? Nah, sekarang kita lihat yang AV. AV kan min Y sin V X plus Z cos V. Nah, yang ini dijabarkan juga. Yang AV. Nah, berikutnya ini yang AV ya. Oke, yang AV nah, ini berarti min Y sama dengan apa? Min Y. Min Y ini berarti min rho sin V. Kali sin V. Perhatikan ini. Nah, ini kan min rho nih. Oke. Lalu ini 36 per 40 dari mana? Sin V dikali sin V. 6 per akar 40 dikali 6 per akar 40 sehingga menjadi 36 per 40. Ya. Nah, suku berikutnya ada X plus Z. X tadi kita ganti dulu. Nih. Karena kan kita koordinat kartesian nih. Jadi semua komponen X ini kita harus transformasi dia. X tadi apa? X tadi adalah rho cos V. Oke. Jadi ini tambah rho cos V. Nah, ini dia. Ini rho, ini cos V. Min 2 per akar 40. Tambah Z. Z-nya 3. Nah, karena Z kan nggak berubah. Z 3, habis itu cos V. Min 2 per akar 40. Ya udah, ini dioperasikan. Sehingga diperoleh hasilnya. Ini untuk nilai A rho. Ini untuk nilai AV. Ini adalah hasil dari transformasi vektor A yang berada di koordinat kartesian tadi, YAX plus X plus ZAY, ketika ditabung akan mempunyai persamaan min 0,9487 ARO, min 6,008 AV. Ada pertanyaan? Bisa dimengerti kah? Nah, ini maksud penjabarannya ya. Silahkan kalau masih bingung. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Itu yang hasil vektor A terhadap P yang kartesian itu gimana, Bu? Kok hasilnya bisa 6 plus AZ? Oh, yang ini. X plus AZ. Iya. Tinggal dimasukin aja kalau yang itu mah. Nih.
Kenapa hasilnya ini ya? 6AX plus AY. Iya, Bu. Soal vektornya kan ini. Oke. Vektor A, Y, AX, tambah XZ, AY. Nah, coba hitung vektor A ini pada titik P. Ini untuk yang kartesian ya. Nah, karena dia sudah sama-sama kartesian, kita tinggal masukkan. Berarti ini nilai apa nih? X, ini Y, ini Z kan? Ya. Jadi, A sama dengan Y berapa? 6 kan? Berapakah nilai vektor A ini pada titik P? Itu maksudnya. Lalu berikutnya, X-nya berapa? 3. Salah. Sorry. X-nya min 2. X min 2, Z-nya 3. AY. Nah, ini jawabannya. Jadi ibaratnya berapakah vektor A pada titik P min 2, 6, 3? Berarti kita tinggal masukkan. Karena titiknya kan sama nih. Nah, misalkan saya mau tanya lagi berikutnya. Berapakah vektor A pada titik Q? 1, 5, 7 misalnya. Misal. Nah, berarti A ini menjadi berapa, Raffi? 5AX 5AX sama tambah plus 8AY. 8AY. Nah, gitu. Jadi, ini persamaan. Nanti misalkan ditanya, coba berapa jadinya vektornya di titik sekian, gitu. Tinggal masukin. Nah, kalau misalkan seperti ini, terus ditanya di koordinat tabung gitu ya, maka angka ini yang perlu kita convert. Nah, kita ubah lagi ininya. Berarti row-nya berapa? Akar E kuadrat tambah akar 1 tambah akar 25. Berarti akar 26. Ini menjadi tan Y per X. Tan 5 per 1. Z-nya sama dengan 7. Nah, maka di titik itu, ini akan mengikuti berubah juga kan? Seperti itu langkahnya. Oke? Ada yang ditanyakan lagi? Ini kalau untuk transformasi yang persamaannya panjang seperti ini, yang diperhatikan adalah ketelitian aja. Ya, ketelitian, jangan salah naruh persamaan, menyelesaikannya gitu. Sekarang, misalkan vektor sederhana aja deh. Misalkan ini saja nih yang saya tanya. Ya. Kalau misalkan vektor yang saya tanya YAX aja gitu. Gimana kira-kira konversi ke kartesiannya? Titiknya dianggap sama lah. Nih, titik ininya juga sama. Berarti kalau misalkan YAX saja, nah maka row-nya ini nggak ada nih. Karena komponen YAX, rumusnya mana? Kan? Y cos. Kita tetap rumusnya mencari arrow seperti ini. Y cos V, X plus Z sin V. Sorry. Oh, sebentar. Kalau misalkan YAX, oke, maka ini 0. Ya. Misalkan di soal ini aja nih. Berapakah vektor A pada titik P? Titiknya sama dengan yang tadi ya, tapi vektornya hanya YAX. Nah, berarti kan hanya nilai Y yang ada nih.
AX-nya aja yang ada. AY-nya 0, AZ-nya juga 0. Ini 0, ini 0. Sehingga persamaan ini juga 0 nih. Yang ada ini aja. Salah. Ini nggak ada nih. Nih, berarti Y cos V, ini 0, ini 0. Jadi yang kita transform ini aja. Nah, arrow sama dengan Y cos V. Nah, arrow sama dengan Y cos V. Berarti ini aja yang akan kita selesaikan. Arrow sama dengan Y cos V. Nah, berarti Y-nya berapa? Y-nya rho sin V dikali cos V. Berarti rho sin V, nah, rho sin V, cos V. Nah, ininya tetap sampai sini aja nih. Oke, udah selesai jawaban kita. Seperti itu ya, sebentar. Yang A ininya min sin V aja ya. Yang untuk AV-nya kalau misalkan kita turunkan, ini kan menjadi Y min Y sin V. Min Y sin V, ininya 0. Nah, berarti hanya ini saja juga. Nah, maka kalau persamaannya seperti itu, nah, maka penyelesaian kita hanya sampai sini. Nah, berarti hasilnya adalah tetap ada arrow V. Karena Z-nya 0. Seperti itu. Paham nggak? Paham alurnya nggak? Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanya lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti nanti ada soal bisa ya. Nah, berikut kita lihat juga langkah untuk yang koordinat bola. Sama persis. Nah, kalau misalkan di koordinat bola, kita punya titik. Titiknya adalah R theta V. Oke, R theta V. Nah, di mana R itu bisa dari 0 sampai tak hingga theta 0 sampai V, 0 sampai V dan V-nya 0 sampai 2V. Nah, kenapa kalau yang bola itu ini kayaknya udah saya jelasin ya, minggu lalu ya. Nah, bola kan ada dua sudut. Ada theta dan V. Kalau theta ini sudut terhadap vertikal. Sehingga oleh karena itu batas maksimumnya adalah 180 derajat. Atau V. Dari 0 sampai V. Karena ini dia. Ini theta. Ya. Jadi kalau misalkan tidak disebutkan pun kita paham kalau sebenarnya batas sudut untuk sudut vertikal atau theta itu adalah 0 sampai 180. Sedangkan untuk V ini sama seperti lingkaran, sama seperti tabung. Nih. Sudut V kan seperti ini. Ya. Nah, sehingga kalau V ini batasnya 0 sampai 2V atau 360. Nah, perhatikan arah vektor satuannya. Ini arah vektornya R. Ini komponen vektornya R. R itu adalah titik atau jari-jari dari 0 ke kulit bola. Oke. Nah, jadi arah vektor satuan AR yang mengarah ke luar kulit bola. Semua yang mengarah ke luar kulit bola berarti itu AR.
A theta, oke, A theta itu berarti yang membentuk sudut vertikal. Jadi kalau misalnya seperti ini. Nah, ini adalah arah vektor satuan A theta. Kalau AV, nah berarti kalau misalkan AV, maka arahnya seperti ini ya. Nah, lingkaran horizontalnya. Nah, jadi itu 3 besaran yang ada di bola. Oke, sehingga kalau misalkan kita susun, urutannya adalah AR, A theta, AV, AV. Seperti itu. Nah, untuk magnitudo sama, ini prinsip untuk menghitung magnitudo itu sama. Lalu berikutnya, hukum untuk perkalian titik, perkalian silangnya juga sama ya. Vektor yang sama akan menghasilkan satu, vektor yang berbeda. Kalau di perkalian silang, siklik prefiknya berlaku ya. R kali theta akan menghasilkan V, theta dikali V akan menghasilkan R, dan V dikali R akan menghasilkan A theta. Nah, untuk transformasi, oke, nah ini dia. Jadi kalau ditabung tadi kan akar X kuadrat Y kuadrat. Kalau di R, kita punya akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Tetanya arcus tan X kuadrat tambah Y kuadrat per Z. Dan ini V-nya. Oke. Nah, lalu untuk dari bola ke tabung, ya, X itu akan sama dengan R sin theta cos V, Y akan sama dengan R sin theta sin V, dan Z akan sama dengan R cos theta. Nah, maka ini kalau misalkan ditransformasi vektor satuannya, ya, akan berlaku persamaan seperti ini. Sehingga kita lihat kesimpulannya aja ya. Nah, sehingga ini susunan penjabarannya untuk bola ya. AR sama dengan AX sin theta cos V, AY sin theta sin V, AZ cos theta. Ini untuk mencari AR. Oke. Ini untuk A theta, AX cos theta, dan sebagainya seterusnya. Ini kalau misalkan untuk memudahkan, kita bisa susun seperti matriks ini. Nah, atau simpulannya akan sama dengan yang ini. Oke, nah kita lihat lagi penyelesaiannya di soal yang tadi. Nah, tadi kan untuk bola. Sekarang, untuk tabung. Sekarang kita lihat yang untuk bola. Oke. Untuk bola, maka titik tadi kita akan peroleh titiknya sama, soalnya sama. Oke. Nah, maka kita akan peroleh, kalau V dia sama-sama punya ditabung juga ya. Nah, maka ini besarannya tadi kan R theta V. Oke. Nah, R theta V. Ini tadi vektornya, ini titiknya. Nah, sekarang kita transformasi dulu titik P-nya ini. P bola. Nah, maka untuk mencari R, akar E kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat diperoleh 7. Untuk mencari theta, diperoleh sudut 64,62 dan V-nya sama dengan yang V di tabung. Oke, ini baru selesai kita menentukan angka di titik. Nah, untuk berikutnya,
Oke. Koordinat koordinat bola, tadi kan persamaannya gini. Oke. Maka ini langkah kita untuk mentransformasinya. Nah, oke. Oke, dan ini untuk tadi nilai ini kan, nah ini dari kalau X-nya berarti R sin theta cos phi, Y-nya berarti R sin theta sin phi, dan Z-nya berarti R cos theta. Ya udah, kita tinggal selesaikan, masukkan angka-angkanya. Nah, kelihatannya rumit. Kalau nggak ditulis sama kelihatannya rumit. Tapi kalau ditulis, kita akan peroleh ini. R-nya kan tadi 7 ya. Sini ya. R-nya 7, sudutnya 64,62, phi-nya 108,43. Ya udah, ini kita susun, masukin satu-satu. Ya. Sehingga setelah disusun, maka akan diperoleh ini. Nah, ini dari mana gitu ya, saya nyusunnya ya. Makanya tadi terserah, ada kalau misalkan biar nggak rumit ngelihat akar-akar, ada juga yang tinggal masukkan ke sini. Ya. Nah, Y, ini kan AR ini nih. Ini yang perlu kita jabarkan. Ketika kita masih menemukan angka lambang-lambang kartesian di sini, kita ubah dulu dia ke tabung. Berarti Y di sini adalah R sin theta sin phi. R sin theta sin phi. Oke. Lalu dikali dengan sin theta cos phi. Sin theta cos phi. Ya udah, ini kita tinggal masukkan. Nah, R tadi kita udah dapat 7. Sin theta dikuadratkan nih. Sin kuadrat theta. Sin di sini ada nih 6 per akar 40. Angka 6 nih dari mana? Dari depan. Kita kan udah cari tadi. Nih, kita udah cari yang ini nih. Nih, ini nilai Y-nya. Yang diketahui dari soal, ini R, theta, phi. Tinggal masuk-masukkan. Jadi angka-angka ini diperoleh dari titik yang diketahui dan sudah dicari di awal. Tinggal disusun, dihitung, nih hati-hati. Nah, maka akan diperoleh vektor A. Ini vektor A pada koordinat bola. Oke. AR, A theta, dan A phi. Bisa dimengerti langkahnya? Ibu. Ya, silakan. Tadi saya pengen nanya, Bu, yang X itu dapat dari rumus yang tadi kan, ya, Bu? R sin theta cos. Iya, ini dari rumus transformasi di awal. Ini dari sini nih. Nah, ini. Ya. Jadi, ketika dari ini kan mencari R dari titik kartesian ya. Ya. Nah, persamaan X ini akan sama dengan R sin theta cos phi. Ini dapatnya dari mana? Itu sebenarnya dari sini nih. Dari apa namanya? Trigonometrinya. Ini nih.
Nah, ini mencari R. Nih, ini sisi tegak ya. Oke. Nah, R ini kan sisi miringnya bidang yang tegak ini. Nah, ini kan sisi yang ini nih, ini kan sama dengan rho dan Z ya. Nah, sebenarnya dari sini semua asalnya persamaan yang ini. Oke, dari gambar titik-titik koordinatnya seperti ini. Jadi kayak tadi rho kan kita Y itu akan sama dengan rho sin V. X akan sama dengan rho cos V itu dari sini. Nih. Nah, terus kenapa R? R ini kan sisi miring tegak. Rho tadi dapatnya rho apa? Akar S kuadrat Y kuadrat kan gitu ya. Nah, jadi diingat aja nih. Nah, ini untuk bola. Ya, Raffi ya, bedakan ini untuk bola dan yang transformasi X yang di awal tadi. Nah, ini untuk tabung. Oke. Ini transformasinya. Nah, jadi yang ini, nah, X-nya kan R sin theta cos phi. Jadi ketika kita susun, kalau dari rumus, kalau dari matriks ini kan, turunnya kan ini nih. Nah, makanya ini kan masih ada komponen Y. Ini kan dari soal. Nah, Y ini kita harus ubah dulu dia. Berarti Y sama dengan R sin theta sin phi. Nah, ini kan udah dalam polanya bola, jadi dibiarin. Nah, ini ketemu lagi notasi kartesian, diubah lagi. Ini X ya, ini Z-nya. Gitu. Terjawab? Bisa, Raffi? Iya, Bu, terjawab. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ibu-ibu, Ya. tadi berarti tinggal langsung masukin Y-nya aja kan, Bu? Yang mana? Yang AR-nya. Y sin theta cos phi. Nah, yang ini. Ya. Nah, berarti tinggal langsungin R kali sin theta sin phi kali sin theta cos phi. Kayak gitu. Benar, benar. Benar. Tinggal dimasukin ya. Ini R sin theta sin phi. Dan ini jadinya ya. Sin theta cos phi. Kalau kita lihat di urutan jawabannya. Ini apa ya? Ini R kan ya? 40 per akar 49 ini. Ini kayaknya udah disederhanain nih. Ini kalau misalkan disusun, ini kan R sin theta sin phi ya. Berarti kan 7 sin theta. Nah, sin theta akar 40 per 7. Nah, ini. Nah, ini kan ketemu kuadrat nih ketika disusun. Yang ini kan, bentar saya ini dulu deh. Nah, Y kan kita ubah menjadi R sin theta sin phi. Oke, ini baru Y. Nah, ini kan kita tinggal tulis ulang. Dikali sin theta cos phi. Nah, ini udah tersusun ini ya. Oke, ini baru yang ini nih kita susun nih, belum yang sebelahnya. Nah, berarti ini kita tinggal masukin. R-nya tadi kan tuh 7. Ini dia. Ya.
Lalu ada sin theta ketemu nih, ini bisa jadi kuadrat kan? Sin theta. Sin theta kan akar 40/7. Ketemu juga di sini akar 40/7. Nah, ini kan jadi sin kuadrat kan? Ini kan bisa dikali ya. Akar 40 jadi 40, 7 ke 7 49. Maka ini dia. Nah, ini udah dioperasiin ya, sin theta dan theta. Lalu berikutnya ada apa? Ada sin V, ada cos V. Sin V berapa? Akar 40. Mana sin V? Sin V yang ini. 6 per akar 40. Berarti ini sin V. Sin V. Oke. Lalu berikutnya cos V. Cos V min 2 per akar 40. Ini dia. Nah, udah. Tinggal dioperasikan nih. Nah, ini kan baru satu suku yang ini. Oke. Ya, suku berikutnya X plus Z sin theta sin V. Nah, ini perlu dikeluarin lagi. Di substitusi, dimasukin lagi. Diganti ya, ditransform. Ini X berarti R sin theta cos V. Nah, makanya jadi panjang ya. Lalu tambah Z. Nah, Z ada transformasinya juga. R cos theta. Nah, ini baru X plus Z kan. Nah, lalu dikali dengan sin V, sin theta, sin. Ya udah dimasukin lagi semua. Nah, ini R sin theta cos V. Masukin lagi R-nya. Ini kayaknya udah disederhanain nih. R-nya dikeluarin semua nih. Ini R. R-nya dikeluarin. Terus sin theta cos V. Ini udah tinggal masukin. Sin theta akar 40/7 dikali cos V min 2 per akar 40. Lalu ditambah R cos theta. Z kan ya. R cos theta, R-nya kan dikeluarin. Nah, makanya ini udah bisa dikeluarin, ditaruh depan 7-nya. Cos theta 3/7. Ini dia. Lalu berikutnya dikali sin theta sin V. Sin theta akar 40/7 sin V min 6 per akar 40. Nah, ini baru buat AR saja. Nah, nih makanya vektor komponennya ini nanti akan diperoleh segini. Nah, berikutnya tahap yang sama. Kita lanjutin untuk mencari A theta misalnya. Ini dijabarin, Y-nya, X plus Z-nya juga dijabarkan. Baru nanti disusun. Seperti itu. Oke, paham ya? Oke, begitu juga nanti untuk misalkan transformasi dari bola ke tabung dan seterusnya. Tahapannya sama. Yang penting ini tahu rumusnya. Ya. Ini nanti bisa dicoba sebagai latihan. Nah, variabelnya semakin banyak nih. Transform vektor. Nah, vektor ini nih yang akan ditransform nih. Convert titik gitu ya. Nah, nanti ini bisa dilihat, ini kuncinya udah ada. Nah, kalau ini kebalikannya. Example 2.2. Ini diketahui di koordinat bola nih. Ya. AR, A theta, AV, persamaan vektornya. Nah, ditanya vektor B pada titik kartesian
dan pada tabung. Nah, ini kebalikannya. Nah, kalau kartesian coba cari dengan titik ini. Dan ini titik tabungnya. Ya, sama kan? Ini prosesnya. Berarti ini ngubah ke kartesian. BX, BY, BZ. Kita cari BX, cari BY, cari BZ. Disusun tadi kan? Nah, ini berarti AR ya. Ini komponen A theta, ini komponen AV. Ya udah ini tinggal disusun. Nah, kalau udah disusun, nanti kan kita tinggal cari nih R-nya R-nya akar E kuadrat tambah E kuadrat tambah Z kuadrat. Theta-nya segini, V-nya segini. Nanti udah ada titiknya. Nah, sin theta itu dari rho per R itu dapatnya seperti ini. Nah, tinggal disusun-susun. Ini kalau kita tulis ya sebenarnya banyak yang bisa dicoret-coret ini. Nih, disubstitusi, cari BX, cari BY, cari BZ. Kalau misalkan susah terlalu panjang untuk satu suku, maka ini satu-satu aja dicarinya. Cari BX-nya dulu, cari BY dulu, cari BZ-nya dulu. Udah dapat satu-satu kayak ini. Nah, berapa dia di titik B340? Ya udah enak, tinggal masukin. Tinggal masukin nilai-nilainya ke titik yang sudah diperoleh persamaannya. Nah, ini juga berikutnya. Dari spherical ke silinder, ke tabung. Berarti kan kita cari besaran tabung. Nah, ini susun. Ini. Susun persamaannya. Ya disusun lagi seperti tadi. Diperoleh ininya. Hasil transformasinya lalu tinggal dimasukkan. Titiknya ada di berapa. Oke. Oke, ini sedikit. Ini melihat hubungan vektor garis dengan vektor permukaan ya. Ini ya di sini. Mungkin kita lihat ke contoh soalnya aja kali ya. Sebenarnya konsep paralel kemarin kan kita juga sudah pelajari ya. Misalkan tuh uniform vector field, vektor seragam. Jadi ini ada dua buah vektor E dan F pada koordinat tabung. Kita lihat ya. Ya, ini 5 arus, 10 AV dan 3 AZ dan seterusnya. Nah, ini saya rasa bisa. Ini adalah perkalian silang ya. Lakukan perkalian silang, setelah itu dihitung magnitudonya. Nah, diperoleh. Saya rasa bisa. Vektor komponen E di titik P 5 pi/23 paralel dengan garis X dan Z. Nah, jadi ini misalkan ada sebuah vektor yang paralel. Nah, paralel kan artinya dia sejajar gitu ya. Nah, kalau misalkan digambarkan, ini untuk ada penggambaran untuk yang B nggak ada ya.
Nah, maka ini kan langkah kita untuk mencari persamaan yang kemarin. Ya kan ya, vektor paralel ya. Vektor paralel, misalkan garis X sama dengan 2 dan Z sama dengan 3 paralel dengan sumbu Y misalnya. Oke, sehingga E paralel, nah berarti garis X sama dengan 2, Z sama dengan 3. Nah, E paralel akan sama dengan ini, paralel terhadap sumbu Y-nya. Nah, sumbu Y kita bisa selesaikan dengan sin V, arrow, cos V AV. Ini hasil transformasi nih. Ya. Nah, ini kan diperoleh, ini titik apa? Ini kan besaran rho, ini V, ini Z. Nah, untuk mendapatkan ini, AY, nah, maka itu adalah hasil transformasi. Oke. Lalu berikutnya, ini tinggal dimasukkan, berarti E dot AY itu akan sama dengan, nah karena hasil transformasi AY-nya sama-sama arrow, seperti itu. Baik, ini mungkin contoh yang lainnya saya akan jelaskan pekan depan ya. Saya cuma bisa sampai jam 9. Nah, manfaatkan sisa waktunya saya akan kasih latihan soal untuk menyelesaikan transformasi koordinat yang tadi kita sudah pelajari ya. Transformasi koordinat, saya akan cari dulu soalnya. Oke, ini gampang ya, dikerjakan 2.2. Sama yang ini ya. Oke, nah ini kan tidak ada titik yang diketahui nih. Nih, kalau tidak ada titik yang diketahui, berarti persamaannya saja yang ditransformasi. Jadi ibaratnya, kalau tadi soal tadi kan ada titiknya, dia di titik P-26. Nah, sekarang tidak ada titiknya. Kalau tidak ada titiknya ya tinggal masukkan ke persamaannya saja. Ini persamaannya kan ada nih. Apa? X plus Z AY. Jadi penyelesaiannya cukup dengan persamaannya saja. Nih. Nggak perlu sampai memasukkan nilai titik. Dan satu lagi. Nah, ini baru yang ada titiknya ya. Oke, 211A. A, ini 2.2.
2.4a, 2.11a. Oke, sudah saya siapkan ya di e-learning ya. Silakan dikerjakan, manfaatkan sisa waktunya, silakan berdiskusi. Hal ini ini ya, membuktikan yang tadi sudah dipelajari itu bisa nggak untuk menyelesaikan soal sederhananya. Baik, mungkin hari ini mohon maaf atas keterbatasan waktu ya, saya cuma bisa sampai jam segini. Mudah-mudahan tidak ada halangan lagi. Minggu depan harapan saya semoga kita bisa offline nih biar lebih optimal. Makasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.